Awalnya cuma obrolan ringan di ruang tamu, tapi entah kenapa malam itu berubah jadi panas. Sentuhan kecil Andi di tanganku bikin jantung berdebar. Lalu, tanpa sadar pelukan itu terjadi, dan akhirnya sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi benar-benar terjadi di kamar itu. Namaku Yani. Usiaku 34 tahun. Aku berasal dari sebuah kampung kecil di Sukabumi. 5 tahun lalu hidupku berubah drastis. Suamiku meninggal karena sakit, meninggalkanku bersama seorang anak laki-laki yang masih kecil. Sejak itu aku harus berjuang sendiri. Awalnya aku bertahan dengan berdagang kecil-kecilan di pasar. Tapi hasilnya tak seberapa. Anak harus sekolah, orang tua yang sudah tua juga butuh biaya. Berat rasanya menanggung semuanya seorang diri. Sampai akhirnya aku mengambil keputusan besar merantau ke Jakarta. Lewat seorang kenalan, aku mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Pak Andi. Beliau seorang pegawai negeri di sebuah kementerian. Hidupnya mapan, rumah besar di kawasan elit Jakarta. Aku sempat ragu menerima pekerjaan ini. Takut tak sanggup menghadapi kehidupan kota yang keras. Tapi demi masa depan anakku, aku beranikan diri. Hari-hariku di rumah itu awalnya berjalan biasa. Pekerjaanku membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan segala kebutuhan majikan terpenuhi. Di rumah besar itu, aku hanya sering berinteraksi dengan Pak Anto, sopir pribadi keluarga yang usianya sudah di atas 50. Sosoknya ramah seperti seorang ayah, sering mengajakku ngobrol di sela-sela kesibukan. Sementara itu, Bu Sylvia, istri majikanku, jarang sekali ada di rumah. Beliau wanita sosialita, sibuk dengan arisan, pesta, dan kumpul bersama teman-temannya. Anak-anak mereka pun sekolah di luar negeri. Jadilah rumah megah itu seringkali sepi. Kadang hanya ada aku, Pak Anto, dan majikanku Pak Andi jika beliau pulang kerja lebih awal. Aku sendiri masih berusaha menyesuaikan diri. Malam-malam sering terasa sunyi. Aku hanya bisa menatap foto anakku di kampung sambil menahan rindu. Di hati kecilku, aku bersyukur. Setidaknya pekerjaan ini memberi nafkah yang cukup. Aku tak pernah punya niat lebih dari sekedar bekerja dengan baik. Aku sama sekali tak menyangka, kesepian yang ada di rumah itu perlahan akan menyeretku dalam cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Seiring waktu, aku mulai terbiasa dengan ritme di rumah itu. Pagi menyiapkan sarapan, siang beres-beres, sore menunggu majikan pulang kerja. Semua kulakukan dengan biasa saja, tanpa banyak berpikir. Namun beberapa bulan kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Pak Andi. Awalnya hal-hal sepele. Suatu sore aku sedang menyapu teras. Pak Andi baru pulang dari kantor, dan untuk pertama kalinya beliau menegurku dengan senyum ramah. "Capek ya, Yan? Jangan lupa istirahat juga, jangan kerja terus," katanya ringan. Aku kaget. Biasanya beliau cuek. Jarang bicara lebih dari sekedar memberi instruksi. Aku tersenyum kiku. "Gak apa-apa, Pak, sudah biasa kok." Sejak saat itu, perhatian-perhatian kecil seperti itu mulai sering muncul. Kadang beliau memuji masakan yang kubuat, kadang menanyakan kabar anakku di kampung. Bahkan pernah suatu malam aku batuk-batuk saat membereskan meja makan, dan beliau spontan berkata, "Kamu harus minum obat, Yan. Jangan sampai sakit. Nanti siapa yang bantu di rumah ini?" Kalimat sederhana, tapi entah mengapa terasa hangat di hatiku. Aku hanya bisa mengangguk sambil menunduk. Tak ingin Pak Andi melihat wajahku yang memerah. Di sisi lain, aku berusaha meyakinkan diriku. Itu cuma perhatian wajar seorang majikan ke pembantunya. Jangan GR, Yan, pikirku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu perasaan itu mulai berubah. Malam-malam yang sunyi di rumah besar itu juga ikut menambah suasana. Ketika Bu Sylvia sibuk dengan acara sosialitanya, dan anak-anak mereka jauh di luar negeri, rumah jadi senyap. Hanya suara televisi atau derit amben yang terdengar. Dan di momen-momen itulah, setiap perhatian kecil Pak Andi terasa berlipat ganda. Senyumnya jadi lebih berarti. Tatapannya seakan lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan, tapi jelas terasa. Aku mencoba menepisnya. Bagiku beliau tetap majikan dan aku hanyalah pembantu.
Tidak mungkin ada apa-apa. Namun tanpa kusadari, benih kecil itu mulai tumbuh. Benih yang kelak bisa menjerumuskanku pada sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Bu Sylvia pergi ke acara arisan. Pak Anto sedang keluar mengantar mobil servis. Aku kira hanya ada aku seorang di rumah besar itu. Aku baru selesai mencuci pakaian dan naik ke kamar di lantai 2 untuk berganti baju. Tanpa banyak pikir, aku menutup pintu tapi tidak rapat. Aku meletakkan baju bersih di kasur, lalu mulai melepas pakaian kerjaku yang lembab oleh keringat. Saat itulah sesuatu terjadi. Sesuatu yang tanpa kusadari akan menjadi awal dari semuanya. Pak Andi ternyata sudah pulang lebih awal dari kantor. Ia naik ke lantai 2 dengan langkah pelan, mungkin hendak ke ruang kerjanya. Dari kejauhan, ia melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Niatnya hanya lewat, tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosokku dari celah pintu. Aku tidak tahu, aku masih sibuk mengganti pakaian. Namun, dari balik pintu, tatapan itu sudah membuat jantung Pak Andi berdegup keras. Sejenak ia berdiri terpaku, lalu buru-buru memalingkan wajah dan menutup pintu dengan cepat. Aku terkejut mendengar pintu bergerak, sontak menoleh. "Siapa?" tanyaku refleks, tapi tak ada jawaban, hanya langkah kaki yang menjauh. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Saat aku menyajikan teh hangat di ruang tamu, Pak Andi duduk gelisah. Tatapannya kadang menghindar, kadang justru menatapku lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran rasa bersalah sekaligus ketertarikan. Aku mencoba bersikap biasa, tapi dalam hati aku bisa merasakan ada garis tipis yang sudah terlewati. Sejak kejadian itu, interaksi kami tak lagi sama. Benih kecil yang dulu hanya sekadar perhatian, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Sejak kejadian pintu kamar itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dari Pak Andi. Tatapannya, caranya bicara, bahkan cara beliau memanggil namaku, semua terasa berbeda. Awalnya hanya obrolan ringan. Saat aku menyajikan teh sore, beliau sering memulai percakapan. "Yani, masakanmu enak sekali. Kamu belajar dari mana?" tanyanya sambil tersenyum. Aku tersipu, menjawab singkat. "Dari almarhum suami, Pak. Dia dulu suka makanan sederhana." "Oh," Pak Andi mengangguk pelan, lalu menatapku lebih lama. "Pantas saja kalau ada perempuan sebaik kamu, siapapun pasti betah di rumah." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya terasa berbeda. Seolah ada makna lain di balik kalimat manis itu. Hari-hari berikutnya, perhatian itu semakin intens. Pernah aku menaruh setrika di meja. Tanganku hampir terkena panas. Refleks, Pak Andi menahan tanganku. Sentuhan singkat itu membuat jantungku berdegup kencang, dan buru-buru aku menarik diri. "Hati-hati, Yan, jangan sampai terluka," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, tapi pipiku memanas. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya kepedulian biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali mata kami bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Suatu malam setelah makan malam, Pak Andi duduk santai di ruang keluarga. Aku sedang merapikan meja. Lalu ia berkata, "Kamu pasti sering kesepian di sini ya, Yan? Rumah sebesar ini tapi sepi." Aku mencoba tersenyum. "Ya sudah biasa, Pak. Yang penting pekerjaan beres." Namun Pak Andi menatapku dalam-dalam. "Kalau kamu butuh teman bicara, saya ada. Kamu jangan sungkan."
Kalimat itu diucapkan dengan nada lembut, tapi ada getaran aneh yang membuatku gelisah. Malam itu aku sulit tidur. Aku tahu seharusnya menjaga jarak. Aku tahu beliau sudah beristri. Tapi entah mengapa hatiku mulai goyah. Malam itu rumah benar-benar sepi. Hujan rintik masih terdengar di luar jendela. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Yani sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika tiba-tiba Andi keluar dari kamar mengenakan kaos santai dan celana pendek. Tatapan matanya kali ini berbeda. Lebih tajam, lebih dalam. "Andi, ada apa, Pak?" tanya Yani agak gugup. Berusaha tetap fokus pada lipatan baju. Andi tersenyum samar lalu duduk di dekat Yani. "Aku nggak bisa bohong, Lian. Semakin hari, aku makin nggak bisa jauh dari kamu." Yani terdiam. Degup jantungnya makin cepat. Ia tahu seharusnya menolak, tapi kata-kata itu membuatnya goyah. Andi perlahan mendekat, menyentuh tangan Yani yang gemetar. "Pak, jangan. Ini salah," bisik Yani, suaranya lirih. Andi menatapnya lekat-lekat. "Salah? Tapi aku nggak sanggup berhenti. Kamu bikin aku hidup lagi, Yan." Suasana semakin tegang. Yani berusaha menarik tangannya. Tapi Andi menahan lembut, penuh rayuan. Detik itu, benteng pertahanan Yani mulai runtuh. Ia mulai terjebak dalam perasaan yang campur aduk. Antara takut, bersalah, tapi juga bahagia karena diperhatikan. Malam itu jadi awal di mana godaan Andi semakin kuat dan Yani makin sulit menghindar. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Sylvie tidak pulang karena ada acara arisan bersama teman-temannya. Yani baru saja selesai membereskan dapur, hendak kembali ke kamarnya untuk istirahat. Namun langkahnya terhenti ketika Andi tiba-tiba muncul dari arah ruang tamu. Tatapan Andi penuh kerinduan yang sulit ditutupi. "Yan, sebentar," ucapnya pelan. Yani menunduk, berusaha menghindari pandangan itu. "Ada apa, Pak? Kalau tidak ada lagi yang perlu, saya mau istirahat." Andi mendekat Perlahan, lalu menyentuh bahunya. Sentuhan itu membuat Yani terkejut. Tubuhnya menegang. "Jangan pergi dulu. Aku butuh kamu malam ini, Pak." "Ini nggak bener, Ibu Sylvie." Suara Yani bergetar, tapi kata-katanya terhenti saat Andi meraih tangannya, menatapnya dengan penuh kelembutan, bercampur keinginan yang sulit terbendung. Detik berikutnya, Andi menarik Yani ke dalam pelukannya. Yani berusaha menolak, tapi justru semakin lemas dalam dekap hangat itu. Hatinya bimbang, pikirannya kacau. Mereka sama-sama kesepian, dan malam itu kesepian berhasil mengalahkan logika. Andi menggandeng Yani masuk ke kamarnya. Di balik pintu yang tertutup rapat, batasan yang seharusnya dijaga akhirnya runtuh. Malam itu, hubungan terlarang antara majikan dan pembantu rumah tangganya pun terjadi. Mereka tahu ini salah, tapi hati mereka sudah terlanjur kalah oleh rasa yang tak seharusnya ada. Pagi itu, sinar matahari menerobos tirai kamar dengan lembut. Yani terbangun lebih dulu. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Di sampingnya, Andi masih terlelap. Wajahnya terlihat begitu tenang, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Jantung Yani berdegup kencang. Ia menatap sejenak tubuh pria itu, lalu buru-buru bangkit. Dengan langkah pelan, ia meraih pakaiannya yang tercecer di lantai, mengenakannya dengan tangan gemetar. Selesai berpakaian, Yani berhenti sejenak di depan pintu. Tatapannya kosong, hatinya penuh rasa bersalah. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Ini salah, sangat salah," bisiknya dalam hati. Ia keluar kamar dengan tergesa meninggalkan Andi yang masih tidur. Di ruang tamu, ia duduk terdiam. Wajahnya pucat, mata berkaca-kaca. Di satu sisi, ia sadar dirinya hanya seorang pembantu di rumah itu. Di sisi lain, kesepian membuatnya goyah. Dan kini, ia terjebak dalam hubungan yang tak seharusnya. Yani bimbang.
Apakah ia harus menghentikan semuanya dan memilih pulang kampung, atau tetap bertahan di sini meski tahu godaan itu bisa terus berulang? Suasana menjadi semakin menegangkan karena rahasia besar itu kini sudah ada di antara mereka. Menurut kalian, apa yang harus Yani lakukan? Haruskah ia berhenti dan kembali ke kampung halamannya, atau tetap melanjutkan hubungan terlarang ini dengan Andi? Kadang kesepian bisa membuat seseorang melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yani, seorang janda yang hanya ingin bekerja dengan tenang, kini terjebak dalam hubungan terlarang dengan majikannya sendiri. Di satu sisi, ada rasa cinta dan perhatian yang ia butuhkan. Tapi di sisi lain, ada dosa dan pengkhianatan besar yang bisa menghancurkan semuanya. Hidup selalu memberikan pilihan, tinggal atau pergi, melanjutkan atau menghentikan. Semua tergantung keberanian untuk menentukan langkah. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Yani harus pulang kampung dan mengakhiri semua ini, atau tetap bertahan meski penuh resiko? Dan sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan cerita nyata penuh drama dan emosi berikutnya. Yeay!